Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di Kota Malang untuk mengeksplor dan menyampaikan ada satu program acara terbaru kami dari IAI Jatim. Namanya apa? Hunian. Acara ini akan menceritakan tentang karya-karya teman-teman arsitek yang ada di Provinsi Jawa Timur, baik Surabaya, Malang, dan sekitarnya, dan seluruh kota-kota yang ada di Jawa Timur. Kita akan belajar bersama, mengulik bersama tentang karya-karya teman-teman. Dan spesial hari ini, Pak Gayu jauh-jauh dari Sidoarjo dan saya ada di Malang akan mereview sebuah karya teman kita, arsitek dari Malang, yaitu Arta, dan kita akan segera mereview semuanya. Mari, ayo. Terima Kos Putri. Nomornya. Banyak ceweknya berarti ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Selamat datang, Mas. Salam sehat. Salam sehat. Monggo, silakan. Ayo, Mas. Izin masuk ya. Oke, silakan Mas Gayo, Mas Josa, silakan. Wah, rumahnya luar biasa. Oh, seger sekali. Ada signage-nya, dilarang merokok, aman. Rambutnya dilarang masuk nih. Cukup di sini saja ada tulisannya ini. Cukup di sini aja. Ya, tapi kan kita nggak nyari yang Kos Putri. Kita nyari arsiteknya. Bisa aja ini. Aduh. Aduh, seru sekali, Mas. Dari depan terlihat begitu ini ya, natural ya. Tadi Ko Yosaf bilang Malang itu sudah dingin, masuk sini lebih dingin lagi ternyata. Tapi memang sebuah desain kalau didesain secara tepat itu luar biasa memang. Nah, di sini kita mau coba setup review apa yang melatar belakangi desain rumah ini. Yang pertama sih kita mau coba awalnya seperti apa sih permintaan klien, apa tiba-tiba klien tuh Pak Arsitek saya tolong bikinkan rumah yang ada botol-botolnya gitu. Atau ada bata-batanya atau seperti apa? Iya, oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Gayo dan Mas Yosaf. Baik. Perkenalkan sedikit. Oh iya. Iya, maaf sebelumnya. Siapa nih? Nama saya Arta Diputra, salah satu pengurus IAI di Kota Malang, dan alhamdulillah bisa dipercaya membantu rekan-rekan semuanya bisa ngobrol-ngobrol di sini. Yes, episode pertama hunian. Baik, terima kasih. Monggo, Iya. silakan ceritakan. Ini kalau ceritanya itu agak lebih panjang, mungkin saya ringkaskan dulu. Ini bermula dari klien atau lebih akrab dipanggil kolega saja lebih enak gitu ya. Ini yang menarik. Kolega. Setiap arsitek itu punya bahasa terhadap kliennya. Kalau spesial Pak Arta ini menyampaikan klien itu dengan bahasa kolega. Lanjut. Ya, oke. Biar kelihatan ini Mas, biar lebih intim gitu, biar lebih intim, lebih hangat, biar lebih akrab kekeluargaan seperti biar lebih enak gitu. Kolega saya yang ada di Kediri ada beberapa kerjaan. Di sana ada rumah lama yang lagi direnovasi, yang akan dipakai untuk buat kos-kosan untuk pegawai mall di Kediri. Terus sama ada kerjaan juga ada yang di sini di Malang di sini. Seiring dengan waktu, sering dengan berjalan, diskusi, ternyata ada beberapa material yang di Kota Kediri itu masih bisa dimanfaatkan lagi di sini. Salah satunya seperti keramik, bekel, semen, kusen, daun pintu, dan lain-lainnya. Ingat, terus saya kembali lagi kondisi lihat di Kota Malang dengan lahan yang kecil, dengan kalau nggak salah ini ukurannya ini 12 kali 10,5, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam artian kotor semua, banyak sampahnya, terutama bekas-bekas dari material
Genteng-genteng, Oh, botol-botol bekas. karena dulu lahan kosong. Lahan kosong, betul. Dimanfaatkan sebagai tempat sampah gitu. Betul ya. Nah itu yang sangat-sangat kena sekali saya lihatnya ini. Kalau kan ada botol-botol bekas kecap atau botol-botol yang minuman keras itu, kalau semuanya dibuang kan jadi limbah dan tidak bisa diurai. Gimana caranya masih kita manfaatkan lagi sehingga daya pakainya lebih baik lagi, atau biasanya ada reuse, recycle dan lain-lain seperti itu. Habis itu dari proses apa itu interview, ngobrol-ngobrol sehingga menemukan model-model konsep desain seperti yang sekarang ini. Konseling ya. Ya. Jadi ada proses kolega kalau saya meminjam bahasa zaman menyampaikan bahwa beliau juga punya barang-barang yang apakah mungkin bisa dimanfaatkan Ya. yang posisinya di Kediri. Betul ya. Jadi Mas Arta ke Kediri juga berarti. Betul ya. Mendata beberapa. Betul juga. Contohnya seperti apa Mas? Kalau yang di area sini saja. Oh, area sini saja saya ambil contoh Ya, ini. supaya bisa di situ. Tackle ini. Tackle yang ini ya. Ini tackle ini kalau nggak salah di bangunan yang lama itu bekas peninggalan kolonial kalau nggak salah itu. Iya, iya. Iya, tackle seperti ini 1 2 3 ini. Pantesan nggak Iya, halus ini. ya, betul ya. Iya. Ini saya minta tolong di tukang di Kediri itu gimana cara bongkarnya itu sebagus mungkin, jangan sampai retak, jangan sampai pecah, nanti bisa kita manfaatkan lagi seperti Iya. itu. Dan dari pihak si koleganya itu meminta tolong mendesain dalam artian masih ada batasan sederhana tapi unik dibandingkan sama yang lainnya, seperti itu kurang lebih. Cluenya gitu. Iya. Ini Luar biasa teman-teman. ini kan, kalau kita bicara di area sini saja, Ya. saya sebagai, nah menariknya kalau arsitek bertamu ke arsitek itu banyak yang dilihat itu. Tadi kita batin loh, ini kok keramiknya tidak sempurna ya, ada yang pecah, ada yang ini. Ternyata recycling. Terus ada satu hal yang menarik sebenarnya di posisi saya duduk ini. Di sini ada sesuatunya ini, ada sesuatu yang dalam. Ini apa kira-kira ya? Iya. Nah ini ada sesuatu yang di dalam ini, yang di sini. Dan di situ mungkin kalau kita sebagai arsitek kita tahu, oh ini mungkin meja ini. Seperti gimana Mas Arta? Iya. Ini apa ini kira-kira? Oh baik, ini memang kita desain dalam artian memang di sini tidak tertutup, tidak masif, tapi masih ada lubang untuk penghawaannya, memakai dengan kaca krep ya, sehingga untuk alur sirkulasi terutama udaranya Untuk alur sirkulasi. lebih nyaman, lebih mengalir seperti itu. Iya. Biar nyaman, apalagi di baliknya ini untuk dapur. Iya. Ini berarti tidak sekedar dimundurkan gitu aja ya. Kurang bahan. Tapi ternyata ada maksud lain untuk sirkulasi, dan ini cukup menarik ya untuk kita sama-sama lihat nanti ketika berada di baliknya sini. Iya. Oke. Kita duduk lagi. Iya. Kemudian setelah proses berjalan kan, Iya. ketika kita ngomong material recycling, material bekas itu kan berarti ada satu konsekuensi-konsekuensi ya. Terus ada adaptasi permasalahan di lapangan. Tentunya kita sih kalau kepinginnya kalau barang itu baru ya kita bisa mendesain secara utuh gitu. Berarti kan kalau yang seperti ini ada hal-hal yang bagaimana Mas Arta itu untuk mengkomunikasikan, mengkombinkan itu menjadi satu komposisi yang ya ketika dilihat itu oh ternyata ya matching ya gitu. Padahal matching ini bukan sesuatu yang barangnya itu ada dan baru, Iya. tetapi dari sesuatu yang hampir menjadi sampah gitu. Ya, baik. Nah, ini yang apa itu? Nah, menurut saya itu Challenge-nya ya? Iya, challenge-nya atau bingung menjawabnya ini teman-teman. Berarti Baik. lama, Iya, lama. Ininya lama, apa? Iya. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Perandungannya. Iya, Dalam perandungannya lama. kontemplasinya. Iya. Bersama Mungkin kliennya. kurang lebihnya barang-barang yang
yang sekiranya yang masih bisa dipakai, kita data dulu, kita lihat dulu semuanya fungsi seperti apa, bahkan sampai ukur-ukurannya, model seperti apa gini. Dari semuanya itu kita masukkan ke dalam bentuk desain, kira-kira seperti apa modelnya, dimasukkan di sini gimana. Dalam arti masih mencocok-cocokkan. Setelah mencocok-cocokkan, tapi kan nggak lepas dari fungsinya. Dalam arti fungsinya, misal nggak serta-merta, oh material ini dipakai sini fungsinya gimana. Saya ambil contoh ini, pintu ini kan pintu bekas, pintu jati, pintu bekas, ada kisi-kisinya. Nah seperti ini. Nah, ini memang dari kami memang ada unsur kesengajaan memasukkan udara lewat dari sini, nah keluar dari sini. Dalam arti memasukkan unsur udaranya ke dalam rumah, jadi bisa berkurang dari suhunya, kurang lebih seperti itu. Untuk contohnya materialnya dari kusen tuh kayu. Dan satu lagi menariknya, Mas Arta tidak membuat bukaan yang direct dari depan, tetapi dari samping. Ini yang menarik ya. Jadi ketika udara tidak langsung, berarti dia sudah terfilter, dia sudah melalui sebuah proses perjalanan yang itu bisa lebih dingin tentunya ya. Ini posisi memutar posisinya. Terus satu lagi, ini selain ketika kita tutup ya, ini bisa menjadi sebuah background ya. Nah ketika kita duduk di sini, background di sini tertreatment dengan baik gitu loh. Di sini juga bagus. Kita lihat di sebelah backgroundnya Mas Arta pun juga ada kisi-kisinya bagus. Dari ini roster ya bahannya. Ini juga sisa juga Mas. Kalau yang ini tuh masih ada sisa, yang dari sisa bangunan ada 3 atau 4. Saya pasang semuanya, tapi masih ada sisa. Ya saya beli juga meneruskan gitu. Kalau ini mudah sih kita mengkombin ya, karena baru pun ada. Iya, baru pun ada. Ya. Juga untuk sirkulasi juga. Sirkulasi betul. Jadi memang nanti akan kita coba bahas detailing khusus tentang sirkulasi. Jadi kita tidak hanya membahas cross ventilasinya, tapi bagaimana sebenarnya kita bicara sebelum cross ventilasi itu apa sih yang harus kita treatment, kita pikirkan dulu. Nah nanti kita ulas di satu ulasan sendiri ya. Kemudian tanaman dari depan tadi, Ko Yosaf sama saya sudah ngincar karena di area ini kok yang paling rimbun dan ada tanaman yang menurut saya baru pernah melihat gitu. Ada tanaman rimbun kemudian ada yang mencuat gitu. Wah ini saya tidak tahu namanya apa itu tanamannya. Di sini fungsinya tanaman atau landscape atau salah satu unsur dari RTH itu sebagai sebuah desain itu bisa 1 tahun lebih. Jadi kalau kita kepinginnya cepat, ini kan dalam artian suatu bangunan baru, tetapi isi-isinya itu isi-isi yang sudah ada.